Adem, adem sari kali. Adem sari kali. Adem, adem sari kali. Ya. Adem sari kali. Hai, halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Lilis Kartika. Kali ini aku akan bahas tentang perkalian aljabar. Ya. Hai, halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Lilis Kartika. Kali ini aku akan bahas tentang perkalian aljabar. Feedback ya. Feedback. Nah, tentang perkalian aljabar ini, kalian yang menyimak mau nggak terserah, bebas ya. Yang jelas kalau misalkan kalian menyimak silakan, karena di sini kita akan bahas tentang perkalian aljabar. Nanti di akhir ada latihan buat kalian semua ya. Latihan perkalian aljabar. Apa sih yang harus kalian ketahui tentang latihan perkalian aljabar? Nah, di sini ada perkalian aljabar. Yang pertama adalah perkalian suku-suku aljabar ya. Perkalian suku-suku aljabar contohnya adalah seperti ini. A ditambah B kali C tambah D. Nah, ini bagaimana cara perkaliannya? Ini ada pelangi-pelangi seperti ini ya. Itu artinya dikalikan ya. Contoh A kali C, A kali C. Nah, jadi kalau misalkan A ditambah B dikali C tambah D, maka langkah pertama adalah A kali C dulu. Kemudian A kali D. Nah, ini udah bagus pakai pelangi, pakai kayak ginian lagi. Jadi kayak gini ya, nggak apa-apa. Yang penting artinya kalian tahu ya. Kemudian setelah A dikalikan dengan C dan D, ya, A kali C apa? AC. Kemudian A kali D apa? AD, ya. Dan B kali C apa? BC. Kemudian B kali D apa? BD. Nah, seperti itu rumusnya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dong, pasti bisa. Kan ada video pembelajarannya. Jadi ini adalah pelengkap saja ya. Sebagai pelengkap dari video pembelajaran. Nanti kalian juga akan mengerti sendiri. Oke? Kita beralih ke slide berikutnya. Gimana cara beralihnya ini teh? Oh, tandanya otomatis. Nah, ini contoh yang lain untuk perkalian aljabar adalah sifat distributif. Sifat distributif juga harus kalian harus kalian kuasai. Sifat distributif. Sebentar, siapa tahu ada yang mau ikut membahas. Karena di sini tidak ada tanya jawab ya. Di sini hanya pembahasan saja. Jadi yang mau ikutan silahkan. Aku share dulu ya, siapa tahu ada yang mau ikutan. Tapi hanya menyimak saja, tidak ada pembahasan, kecuali nanti kalau pas hari H ya. Hari H nanti ada pembahasan. Ada tanya jawab. Maksudnya seperti itu. Oke, nah sekarang yang harus kalian ketahui juga adalah ini. Sifat distributif. Sifat distributifnya apa? Contohnya ini, 2 kali 2x plus 3y. Berarti 2 kali 2x. Yang langkah pertama adalah 2 kali 2x. 2 kali 2 itu 4. 2 kali 2x berarti 4x. Ini dia, gitu ya. 2 kali 3y. Berarti 2 kali 3 itu 2 kali 3 dulu. 2 kali 3, 6. Ada y-nya, berarti 6y. Bisa dijumlah? Gak bisa. Oke? Gak bisa. Kenapa?
karena tidak sejenis. Begitu ya guys? Pasti bisa dong. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nih, contohnya juga sama. Nah, kalau misalkan menghadapi negatif, hati-hati ya. Ini juga sama, ini adalah sifat distributif juga, cuman di sini ada yang negatifnya. 3 kali 7x min 4y. Berarti langkah pertama adalah 3 kali 7x. 3 kali 7x adalah 21x. 3 kali min 4y. Jadi, jangan lupa ini adalah min 4y. Oke? 3 kali min 4 adalah min kali plus min. Berarti min 12y. Seperti itu ya. Nah, ini perluasannya. Jadi 21x min 12y tidak diperkecil lagi karena itu tidak sejenis. Bisa dimengerti? Bisa dong, pasti kalian bisa dong ya. Oke. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga sama ya. Sama kayak tadi perkalian distributif. 7x kali 4x min 5y. Berarti 7x kali 4x. 7 kali 4, 28. X kali x, x kuadrat. Gitu ya. Jadi angka dulu yang dikalikan, 7 kali 4, 28. X kali x, x-nya disebut 2 kali x kuadrat. Berarti 28x kuadrat. Seperti itu. Sekarang 7 kali negatif 5y. Jangan lupa, ini negatif 5y. Berarti 7 kali 5 berapa? 7 kali negatif 5 berapa? Negatif 35. Berarti x kali y, xy. Jadi inilah negatif 35xy. Seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini masih sifat distributif. Ya, masih sifat distributif. 3x kali 8x ditambah 7y. Berarti 3x kali 8x, 3 kali 8, 24. X kali x, x kuadrat. Kemudian 3 kali 7, 21. X kali y, xy. Jadi hasilnya 24x kuadrat ditambah 21xy. Seperti itu. Gimana? Bisa dimengerti nggak? Bisa ya? Kalau kalian sudah membaca atau sudah melihat video pembelajarannya, pasti kalian akan ngerti ini. Oke? Lanjut. Ini contohnya. Aku kasih contoh satu ya. 3x plus 5y ditambah 4x plus 6y. Ini adalah perkalian dua suku tadi. Berarti langkah pertama apa? Langkah pertama adalah 3x kali 4x dulu. Nah, begitu. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4, 12. X kali x, x kuadrat. Nah, ini dia. 3 kali 4, x kali x. Jadi 12x kuadrat. Kemudian 3 kali 6y. 3x kali 6y. 3x kali 6y berapa? 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. X kali y, xy. Jadi 18xy. Gitu ya. Nah, sekarang apalagi yang harus dikalikan? Ini nih 5. 5y kali 4x. 5 kali 4 berapa? 20. X kali y, xy. Jadi hasilnya 20xy. 5y kali 6y. 5 kali 6 berapa? 30. Y kali y berapa? Y kuadrat. Berarti 30y kuadrat. Nah, setelah ini, apalagi yang harus kalian kerjakan? Ini sudah terbentuk nih, sudah dikalikan nih semuanya. Ya, sudah dikalikan. Nah, ada yang sejenis? Apakah ada yang sejenis? Nah, kita lihat ya, di sini ada yang sejenis ternyata. Ini nih dia XY, ini juga XY. Kalau gitu, kita jumlah dong, ya kan? 18 tambah 20 berapa? 38. Jadi, hasilnya 38 XY. Nah, ini tidak ada temannya. Tulis kembali aja. Kalau tidak ada temannya, tulis kembali. Yang 30y kuadrat juga tidak ada temannya. Tulis aja kembali di sini. Gitu. Bisa ya? Jadi kalau sudah seperti ini, bisa dijumlah nggak? Ya nggak bisa dong. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah,
Kalau misalnya negatif gimana? Kalau misalnya negatif, ya begini yang dikalikannya. Ini kali ini, gimana nih? Ini kali ini teh apa? Ini 3x kali negatif 2x. Min kali plus apa? Min kali plus min 3x kali min 2x. Min 6x kuadrat. 3x kali 6y berarti berapa? Positif kali positif ya, 18. 18xy. Kemudian apa lagi? Negatif. Nah ini nyebutnya adalah negatif 2y. Jadi negatif 2y kali negatif 2x. Begitu. Ini nih ya. Negatif 2y kali negatif 2x. Berapa? Negatif kali negatif apa? Positif. Ya kan? Positif. Oh, azan dulu ya. Kita break dulu. Azan dulu. Oke? Doa setelah azan. Oke, kita kembali lagi.
ke yang tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini. Sampai sini ya. Oke, kita kembali lagi ke perkalian aljabar. Bagaimana kalau misalkan perkalian ini ada negatifnya? Kalian hati-hati ya kalau ada negatifnya. Nah, kita akan coba membahas tentang perkalian aljabar yang ada negatifnya. Ya, kita ulang ya dari awal ya. Tadi kan terpotong, siapa tahu nanti ada yang belum menyimak. Kenapa nggak bisa dihapus? Oh, nggak bisa dihapus ya? Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa dihapus? Ya sudah, 2 poin saja. Oke, tadi ya sudah kita bahas 3x kali min negatif 2x adalah min kali plus min ya. 3x kali min 2x berarti negatif 6x kuadrat. 3x kali 6, 3x kali 6y. Kenapa nih? Oke, 3x kali 6y berarti 3 kali 6 18, y kali x kali y, xy. X kali y, xy. Oke? Jadi tadi 3x kali negatif 2x ya. Kemudian 3x kali plus 6y. 3x kali negatif 2x ini negatif 6y kuadrat, 6x kuadrat. 3x kali 6y itu 18xy. Kemudian 2y negatif 2y dikali negatif 2x itu adalah min kali min plus. Kemudian negatif 2y kali 6y itu negatif 12y kuadrat. Nah, kemudian di sini kita satukan karena satu jenis ya. Berarti 18 tambah 4 22xy. Nah, kemudian ini kita turunkan karena nggak ada teman, 6x kuadrat kita turunkan, negatif 12y kuadrat juga kita turunkan. Oke. Saya kemudian di dalam perkalian aljabar juga ada yang namanya variabel kali variabel, variabel dengan variabel dikalikan. Berarti y kali y kuadrat. Seperti itu ya. X kuadrat kali x. Nah, berarti ini x-nya pangkat 1 ya. Jadi kalau pangkat 1 itu dikalikan dengan pangkatnya 2, itu pangkatnya dijumlah aja. Jadi x kuadrat kali x itu adalah x pangkat 3. Karena di dalam x itu ada pangkat 1. Gitu ya guys. Ngerti ya guys? Terus apalagi? Nih, 2YZ dikali Y. 2YZ dikali Y. Nah, berarti 2-nya tetap ya. 2 tetap. Tidak ada pengalinya kalau 2-nya. Berarti YZ kali Y. Y-nya di sini ada 2. Berarti Y kuadrat kali Z. Atau 2Y kuadrat Z. Nah, seperti itu. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang 2x ditambah 1 kali Y. Berarti ini harus distributifkan dulu. 2x kali Y. 2xy. Kemudian 1 kali Y. 1y. Nah, setelah seperti ini tidak bisa dijumlah karena tidak sejenis. Yang satu xy, yang satu y. Begitu. Ya. Bisa dimengerti? Ini juga salah satu contoh juga yang harus kalian ketahui ya. Nah, ini kita kalikan saja. Ini distributif ya, gampang. So, 2 kali x, 2x. 2 kali 3, 6. Udah, 2x tambah 6. Nah, ini adalah sifat distributif. Oke? Bisa ya? Kemudian negatif 5 kali 9 min y. Nah, ini negatif 5 kali 9. Min kali plus min. Berarti min 45. Kemudian, jangan lupa, ini negatif 5, ini negatif y loh, ya. Jadi negatif 5 kali negatif y. Negatif kali negatif, positif. Berarti negatif 45 plus 5
Y. Oke, seperti itu. Bisa ya? Min kali min kan plus. Nah, ini contoh lagi ya, seperti tadi contoh-contohnya. Jadi di sini aku bahas contoh-contoh supaya kalian bisa membahas bisa mengerjakan tugasnya nanti ya. Ini tugas untuk hari Selasa. Jadi kalian sebelum mengerjakan tugas, lihat dulu videonya, video pembelajarannya ya. 2 kali 3x berapa? 6x. Ini ya. 2 kali negatif y. Nah, ini berarti 2 kali negatif y. Berarti negatif 2y. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua, yang B, 8 kali min x kuadrat. Berarti min 8x kuadrat. Kemudian 8 kali 3x, berarti 8 kali 3, 24. Jadi 24x. Gampang kan? Bisa lah ya. Nanti latihannya atau apa ya, tugasnya nanti ya, kamu bisa ya. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar seperti berikut. Ini juga sama ya kayak tadi. Yuk kita bahas satu persatu ya, kita kali-kalikan ya. Yang pertama berarti x kali x. Apa x kali x? X kuadrat. Nah ini ya. Kemudian kedua adalah x kali 3. 3x. Ya, kemudian 2 kali x. Nah, kita lanjut 2 kali x. 2x. 2 kali 3. 6. Kemudian di sini harus ada yang dijumlah lagi. Kenapa? Karena ini sejenis, ya. Jadi 3x ditambah 2x, 5x. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa dijumlah lagi karena sudah sudah tidak ada yang sejenis. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau seperti ini berarti ada 3 ya. Kalikan aja 2x kali x kuadrat dulu. Kemudian nanti 2x kali 2x. Nanti 2x kali negatif 5. Seperti itu ya. 2x kali x kuadrat. Berarti ini x kuadrat, ini x pangkat 1. Jadi 2x kali x kuadrat itu adalah 2x pangkat 3. Oke. Kemudian 2x kali 2x. 2x kali 2x itu berarti 2 kali 2. 4. X kali x, x kuadrat. Jadi 4x kuadrat. Kemudian satu lagi 2x kali negatif 5. Berarti positif kali negatif itu negatif. Ya. Jadi 2x kali negatif 5 min 10x. Oke. Setelah ini gimana lagi? Ini yang 3. 3 kali x kuadrat. Jadi 3x kuadrat. 3 kali 2x. Berapa? 6x. Lalu 3 kali negatif 5. Negatif 15. Ya. Nah sekarang kita perhatikan apakah ada yang sejenis. Nah ternyata ada yang sejenis. 2x pangkat 3 tidak ada yang sejenis, kita turunkan, kita tulis kembali di sini. Kemudian di sini ada yang sejenis yaitu 4x kuadrat dan 3x kuadrat. Itu sejenis ya. Jadi 4 ditambah 3. Nah ini kita satukan, kita dekatkan gitu ya. Kemudian negatif 10x dengan plus 6x. Nah negatif 10x dengan plus 6x itu kalian tahu nggak? Itu artinya punya utang 10, uangnya 3.000. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan punya utang 10, utangnya 3.000, berapa coba? Bayarin tuh utangnya yang 3.000. Nah, 3.000 bayarin utang yang 10.000. Jadi tinggal berapa? Tinggal negatif salah. Berapa? Negatif 7 ya? Iya loh. Positif apa negatif? Di sini negatif 10 dengan 6. Ya, bukan 3. Salah. Negatif 10 dengan positif 6. Tadi 4x dengan 3x, kemudian negatif 10x dengan positif 6. Berarti
Uangnya 6.000, utangnya 10.000, bayarin tuh. Tinggal utangnya berapa? Nah ini di sini negatif 4x ya. Kemudian 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat itu 7x. Kemudian 15 tidak ada temannya, turunin di sini negatif 15. Oke. Nah kalau udah seperti ini ya sudah selesai. Bisa ya. Aduh cangkel. Nah, harusnya kalian bisa jawab nih. Ini jawabannya apa? Kalian jawab ya, di chat ya. Ini jawabnya apa? Kalian jawab di chat. Yuk, jawabannya apa nih? Untuk nomor, aku kasih nomor ya. Aku kasih nomor ya. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Ayo. Harus di kolom chat. Kamu jawab ya. Nomor 1 apa? Jawab sendiri. Nih lagi. Selanjutnya nih. Nah, kalau kayak gini gimana? Nanti ini juga ada ya. Kalau kayak gini gimana? Nah, kalau seperti ini, yang pertama dulu dikuadratkan. Nih, yang pertama dikuadratkan. 3x kali 3x berapa? 3 kali 3, 9. X kali x, x kuadrat. Jadi, 9x kuadrat. Kemudian yang kedua, ini 9x berarti A, B, C, D sama betul ya. Yang kedua adalah 2 kali negatif 2, gitu. Berarti 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 4. Negatif 4 kali 3, negatif 12. Nih, jawabannya antara B dan C. Apakah B, apakah C? Kemudian yang ketiga, suku ketiga adalah negatif 2-nya dikuadratkan. Negatif 2 kali negatif 2 plus 4. Nah, jawabannya berarti ini dong. Jawabannya adalah B. Sekali lagi, yang pertama adalah yang dikuadratkan. Yes. Ya. Yang pertama yang dikuadratkan adalah yang suku pertama, 3x dikuadratkan. Jadi kalau 3x dikuadratkan itu 3 kali 3, x kali x. Jadi 9x kuadrat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Poin ini kali poin ini kali poin ini. Gitu. Jadi 3 kali 2 kali 2 gitu aja. 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Tapi di situ ada negatif, berarti negatif 12. Gitu aja, praktis kan? Ya. Suku ketiga, yang ketiganya adalah, langkah ketiga adalah yang ini. Yang suku kedua ini dikuadratkan, yaitu negatif 2 kali negatif 2. Min kali min apa? Plus. Gitu ya, jadi di sini plus 4. Okneo. Nah ini tugasnya. Kalian kerjakan ini ya, nanti silakan kalian kerjakan. Ini yang harus kalian kerjakan, halo. Ya, tugas untuk hari Selasa. Untuk hari Selasa kalian kerjakan itu. Oke. Apalagi yang kalian harus kerjakan? Nah, ini mah nggak wajib. Kalau yang ini nggak wajib dikerjakan, ya. Jadi kamu kalau misalkan mau bonus 100, silakan ini kerjakan. Ya, kalau mau bonus untuk yang kelas yang aku ajar, kalau mau bonus silakan ya kerjakan. Nilai 100. Yang ini nilai 100. Nah, ini juga latihannya. Nah, ini wajib. Ini juga wajib dikerjakan. Ini wajib dikerjakan ya. Kamu kerjakan, nah itulah latihan untuk hari Selasa nanti. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran hari Selasa. Jangan lupa ya. Kita jumpa lagi di hari Selasa. Nah, demikian pembelajaran matematika kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.